Lu pernah nggak sih ngerasa kayak hidup lu tuh kayak di tengah jalan, nggak tahu mau kemana? Ya lu jalan aja karena hidup terus berjalan, tapi sering ngerasa bingung tujuan lu sebenarnya apa? Atau mungkin lu ngerasa kayak naik mobil tanpa GPS, malah muter-muter, nggak pernah sampai ke tujuan. Itu loh, kayak di alam semesta yang luas banget ini. Kita semua punya tujuan, cuma kadang kita nggak tahu di mana tujuannya. Nah, ngomong-ngomong soal tujuan hidup, ada yang bilang hidup tuh kayak proses pemasak nasi. Kadang-kadang kita harus nunggu lama. Ada kalanya kita merasa kayak, kok prosesnya lama banget? Padahal sebenarnya Allah lagi nyiapin sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi, gimana caranya kita tahu kalau itu memang proses yang benar? Dan bukan cuma kita terjebak di antara pilihan-pilihan yang ngaco. Pernah denger nggak? Kalau jalan hidup itu udah diatur, tapi kita yang harus nyadarin dan ngerasain jalan itu lewat petunjuk yang ada? Ya, dari hukum semesta yang udah digariskan, sampai ajaran leluhur yang udah turun-temurun. Banyak banget petuah yang sering kita sepelein, padahal kalau kita buka mata, itu semua petunjuk yang Allah kasih buat kita. Gua mau ngucapin terima kasih dulu nih, buat para pelanggan channel Hukum Semesta, yang udah terus mendukung channel ini berkembang. Lu semua tuh yang bikin channel ini semakin gede, semakin bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi petunjuk yang bener-bener lo butuhin. Dan buat lo yang udah share video ini ke grup WA, FB, atau dimanapun, lo tuh bener-bener bikin channel ini meledak. Gue sapa lo semua dengan penuh rasa syukur dan, ya, dengan gaya gue yang tetap santai karena emang lo itu keren banget. Kalau nggak ada lo semua, channel ini nggak bakal sampai sini. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang kode ilahi. Kita bakal bahas gimana cara menemukan tujuan hidup melalui ajaran leluhur, dengan hukum semesta yang berperan di setiap detiknya. Kenapa ini penting? Karena kita sering nggak sadar kalau hidup kita itu penuh dengan petunjuk, baik dari Allah, dari alam, maupun dari ajaran leluhur yang sudah terbukti sepanjang zaman. Gua kasih kata-kata legendaris nih, dari channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Ketika kita menyelaraskan diri dengan hukum semesta, kita membuka pintu-pintu rezeki yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini bukan cuma sekedar pepatah, ini adalah kunci. Oke, siap-siap deh, kita bakal masuk ke inti pembahasan tentang kode ilahi. Dan gimana kita bisa menemukan tujuan hidup lewat ajaran leluhur yang udah diwarnai dengan kearifan lokal, dan tentu aja hukum semesta. Jadi, stay tune, dan jangan kemana-mana. Lo tahu nggak? Jauh sebelum manusia kenal yang namanya psikolog, coach motivasi, sampai konten pengembangan diri di TikTok, leluhur kita udah duluan nemuin GPS spiritual. Bukan sekadar nasihat doang, tapi sistem hidup yang diikat sama hukum ilahi, jalan alam dan kode semesta. Dulu orang belajar bukan dari buku. Mereka belajar dari hutan, dari sungai, dari mimpi, dari bisikan angin, dan dari simbol-simbol yang datang lewat mimpi atau pertanda. Itu semua bukan mistis, bro. Itu ilmu warisan. Deep banget. Coba lo pikir, kenapa orang zaman dulu yang gak bisa baca tulis tapi bisa nyusun kerajaan, nyatuin Nusantara, nyembuhin penyakit, dan hidup selaras sama alam? Ya karena mereka ngerti, mereka paham, bahwa hidup ini bukan soal gue pengen jadi apa, tapi gue dikasih hidup buat ngapain. Dan ternyata, ini nggak cuman ada di Nusantara doang. Di Mesir kuno, para imam besar atau neteru udah ngomongin soal tujuan hidup sebagai bagian dari misi jiwa. Di Yunani, Socrates pernah nyeletuk, kenali dirimu, maka lo bakal kenal tujuan lo. Tapi bentar, kita bukan lagi bahas filsafat sekolahan ya. Kita ngebongkar blueprint spiritual yang udah diwarisin turun-temurun. Misalnya, dalam ajaran Jawa kuno ada yang namanya Sangkan Paraning Dumadi. Ini bukan kalimat puitis doang. Ini kode keras dari leluhur tentang dari mana lo berasal dan mau dibawa kemana hidup lo ini. Menurut leluhur, semua makhluk termasuk lo, iya lo yang lagi nonton ini, itu bukan muncul tiba-tiba. Kita semua dikirim ke dunia buat sebuah laku. Ada jalan yang harus dijalani. Ada titik pencapaian batin yang harus ditemukan. Dan lucunya,
semakin lo ngejar tujuan duniawi tanpa ngerti laku batin lo, hidup lo malah makin ngaco. Dalam Al-Quran pun Allah udah kasih kode. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah loh, tujuan lo itu bukan cari duit doang, bukan juga viral-viralan, tapi ibadah dalam arti luas. Ibadah tuh bukan cuma sholat dan puasa, tapi ngelakuin apa yang Allah tugasin ke lo sejak lo dikasih nyawa. Disinilah letak rahasia. Ibadah hausa jalan hidup, als misi jiwa, tujuan hidup. Tapi jangan lo kira ibadah itu cuma formalitas. Ada yang bentuknya dagang, ada yang bentuknya ngajarin orang, ada yang nyembuhin orang, ada juga yang keliling dunia nyebar cahaya. Dan setiap orang beda-beda. Gue kasih contoh deh biar relatable. Lu pernah ngerasa nggak cocok kerja kantoran, terus pas ngurus tanaman malah lu ngerasa hidup? Atau lu pernah nolong orang dan ngerasa plong banget, lebih dari gaji sebulan? Nah, itu dia. Itu sinyal. Itu Allah kasih getaran buat lo denger, ini lu banget. Nah, dalam psikologi modern ini dikenal dengan istilah ikigai dari Jepang. Artinya, alasan kenapa lu bangun pagi. Tapi kalau cuma mikirin itu doang tanpa kedalaman spiritual, ya sama aja lo jualan motivasi tapi kosong batin. Kalau lo baca teori psikologi eksistensial, Viktor Frankl pernah bilang, orang bukan cuma butuh kesenangan atau kekayaan, dia butuh makna. Dan ini nyambung banget sama apa yang leluhur kita ajarin. Urip iku mung mampir ngombe, ning kudu ngerti sopo seng ngongkon lo ngombe. Wah, dalam banget bro. Nah, sekarang bayangin hidup lo itu kayak wayang. Lo cuman tokohnya. Yang mainin lo adalah dalang dan itu Allah. Tapi dalang ini bukan dalang otoriter. Dia kasih kebebasan ke lo buat ngerti jalan cerita lo. Lo bisa kabur dari skrip, bisa juga bener-bener hidupin peran lo. Tapi endingnya, ya tetap balik ke asal. Kesangkan Paraning Dumadi tadi. Sekarang, kalau lo ngerasa hidup lo hampa, lo bosen, lo nyari gue tuh siapa sih sebenarnya? Bisa jadi lo lagi kehilangan sinyal dari hukum semesta. Lo nggak nyambung lagi sama vibrasi tujuan lo. Dan cara nyambunginnya, ya dengan balik ke dalam, dengerin diri lo, resapi ajaran leluhur, dan buka lagi dialog lo sama Allah. Gue tutup bagian ini pakai wejangan kuno dari tanah Sunda yang sering dianggap remeh padahal dalam banget. Hirup kudu sauyunan jeung rasa, ulah cicing di luar awak wae. Artinya hidup itu harus nyatu sama rasa, jangan cuma hidup di luar tubuh. Karena tujuan itu bukan dicari di luar, tapi ditemukan di dalam. Oke, sekarang kita udah nyambungin titik antara ajaran leluhur, hukum ilahi, dan filosofi hidup. Tapi itu semua bakal kerasa kayak kisah legenda doang kalau kita nggak ngebongkar hukum semesta yang sehari-hari nongkrong di hidup lo tanpa lo sadar. Nih ya, banyak orang teriak manifestasi, tapi mereka nggak ngerti sistem semestanya kayak gimana. Ibarat lo pengen buka pintu rezeki tapi nggak tahu pintunya di mana, malah nendang-nendang tembok orang. Pertama, kita bahas hukum tarik-menarik, atau yang sering lo kenal sebagai Law of Attraction. Sebenarnya, ini bukan barang baru. Di Al-Quran Allah udah bilang, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, itu udah jelas. Apa yang lu pikirin, lu rasain, lu syukuri itu yang bakal nempel ke lu. Semesta alias ciptaan Allah ini kerja kayak cermin. Kalau lu ngirim getaran marah, kecewa, ngenes, ya yang balik juga aura serupa. Tapi kalau lu fokus sama nikmat, walau receh, lu bakal narik hal-hal lebih banyak dari sumber yang gak lo duga-duga. Dan bro, bersyukur itu bukan cuman alhamdulillah doang, tapi juga vibe. Lu bisa pura-pura ngucap, tapi vibrasi batin lu tetap miskin. Semesta nggak bakal nangkep sinyalnya. Jadi, mulai sekarang, ngucap alhamdulillah tuh harus kayak lu habis dapat hadiah mobil, padahal baru dapat gorengan gratis. Nah, itu baru nyambung. Kedua, ada hukum vibrasi. Setiap hal di dunia ini punya getaran. Pikiran lo, kata-kata lo, makanan yang lo makan, sampai lingkungan tempat lo nongkrong. Semua punya frekuensi. Nah, masalahnya kebanyakan orang hidup di frekuensi yang berisik. Bangun tidur langsung scroll TikTok, ngeliat drama,
bandingin hidup orang dan endingnya. Merasa rendah, gagal, dan bego sendiri. Itu lo lagi ngirim sinyal negatif ke semesta, bro. Vibrasi tinggi itu bukan lo harus bahagia terus kayak badut, tapi sadar dan jaga energi lo tetap jernih. Misalnya, lo sempet kesel, tapi nggak nyangkut lama. Lo proses, lo maafin, dan balik lagi ke mode bersih. Kayak lo punya rumah, boleh kotor sebentar, tapi jangan lo biarin jadi sarang tikus. Ketiga, hukum karma. Ini bukan tentang lo jahat lo bakal dapet balasannya. Enggak sempit gitu, bro. Karma itu lebih luas, energi yang lo keluarkan akan muter, naik lift semesta dan turun lagi ke lo dalam bentuk kejadian. Sederhana, lo bantu orang dengan ikhlas, nanti ada aja jalan rezeki lo terbuka lewat jalur random. Tapi kalau lo bantu orang sambil ngeluh dan nyindir di belakang, ya yang balik bukan pahala tapi drama. Dan ini bukan dongeng, men. Lo pasti pernah ngalamin momen-momen absurd kayak, kok bisa ya tiba-tiba dapat bantuan di saat genting? Atau sebaliknya, padahal udah kerja keras, kok hasilnya nol? Nah itu, karma kerja. Semesta tuh jujur, nggak bisa lo sogok pakai doa kalau aksinya nggak nyambung. Keempat, hukum aksi reaksi. Ini mirip kayak Newton tapi lebih spiritual. Nggak ada niat yang nggak berdampak. Bahkan niat lo buat berubah, walau belum kelihatan hasilnya, itu udah ngegerakin energi semesta. Jadi, jangan remehin langkah kecil. Mulai nulis jurnal, mulai dengerin suara hati, mulai ngerenung sejam doang. Itu semua valid. Jangan tunggu momen gede buat mulai jalan. Kadang yang kecil itu justru gerbang buat lo masuk ke plot twist hidup lo yang epic. Kelima, hukum kejelasan. Lo nggak bisa nyetir ke tujuan yang lo sendiri nggak tahu. Banyak orang bilang, gue pengen hidup bahagia, tapi nggak jelas bahagia yang kayak gimana. Bahagia itu bisa bentuknya makan mie ayam sambil ketawa, bisa juga bentuknya nyumbang 100 juta ke pondok pesantren. Nah, semesta butuh sinyal yang spesifik. Dan buat dapet sinyal itu, lo kudu jujur dulu ke diri lo sendiri. Sebenarnya gue ini ngapain sih? Makanya, penting banget punya ritual diam. Nggak usah lebay. Cukup 5 menit tanpa distraksi. Dengerin batin. Karena batin itu kompas yang Allah tanam buat bantu lo nemuin jalan. Nah, buat nutup bagian ini, gue kasih lo satu wejangan dari tradisi Minang yang bisa lo tempel di jidat. Manusia itu ibarat air mengalir. Jika tak diberi arah, ia bisa bikin banjir. Lo harus kasih arah ke hidup lo. Bukan tunggu-tungguan sama takdir. Karena takdir itu bukan ujuk-ujuk. Takdir itu kayak drama interaktif. Lo bisa pilih plotnya, asal lo ngerti tombolnya. Bagian ini tuntas. Kalau lo udah siap, kita masuk ke bagian yang lebih dalam dan jarang dibahas. Tempat rahasia para spiritualis ngobrol lewat kode. Oke bro, sekarang kita udah masuk ke zona yang jarang disentuh manusia biasa. Ini bukan sekadar hukum semesta yang sering viral di Reels, atau jadi bahan jualan online kelas manifestasi murahan. Ini wilayah yang cuman bisa dijangkau kalau lo udah mulai nyadar bahwa hidup itu bukan sekadar cari duit, makan enak, punya rumah, terus mati. Kita lagi bahas hukum-hukum tersembunyi yang diam-diam ngatur hidup lo. Tapi karena nggak banyak yang ngerti, hukum ini kerja sendiri tanpa bisa lo optimalkan. Jadi sekarang kita bedah satu-satu. Pertama, hukum resonansi. Resonansi tuh kayak lo nyetel gitar, terus senar yang satu ikut bergetar karena senar lain dipetik. Dalam hidup lo nggak akan pernah ketemu orang secara random. Semua itu karena frekuensi batin lo resonate alias nyambung. Pernah nggak lo ketemu orang baru terus langsung nyambung kayak teman lama? Atau sebaliknya, ada yang lo temuin baru 2 menit tapi vibes-nya udah pengen lo hindarin. Itu resonansi bro. Makanya kalau hidup lo dikelilingi orang drama, nyinyir, dan nguras energi, itu bukan kebetulan. Itu lo punya frekuensi kebocoran. Solusinya, naikkan standar vibrasi, nggak usah nyuruh mereka berubah. Lo dulu yang naik, nanti lingkungan ikut upgrade sendiri. Kedua, hukum kekosongan atau law of vacuum. Ini salah satu hukum yang paling nggak disadari tapi ngaruh gila. Intinya, lo nggak bisa nerima sesuatu yang baru kalau tangan lo masih megang yang lama.
Allah nggak bakal nitipin hal besar ke lo kalau lo masih peluk erat yang busuk. Jadi, sebelum lo minta pasangan baru, rezeki gede, atau hidup baru, buang dulu yang ngeganjel. Bisa itu trauma, bisa itu kebiasaan, bisa juga orang. Analoginya gini, lo pengen nafas lega, tapi lo masih tahan-tahan udara di paru-paru lo dari napas sebelumnya. Kapan masuknya udara baru kalau nggak ada ruang kosong? Ketiga, hukum keheningan. Lo tahu nggak kenapa banyak orang yang hidupnya berisik banget tapi hasilnya kosong? Karena mereka nggak punya waktu buat diem. Padahal, keheningan itu bukan kekosongan. Keheningan itu ruang komunikasi. Bukan cuma lo sama diri lo sendiri, tapi juga lo sama Allah. Dalam tradisi leluhur Nusantara, ada yang namanya tirakat diem. Bukan cuma puasa makanan, tapi puasa omongan. Karena ketika lo diem, pikiran mulai terang, ego mulai lumer, dan intuisi mulai nyaring. Dan di situ, petunjuk-petunjuk mulai berdatangan. Keempat, hukum cermin. Ini agak nyesek, tapi penting. Hidup lo sekarang adalah cerminan batin lo. Orang yang nyakitin lo, kejadian yang ngeselin, bahkan kekacauan yang lo rasain, itu semua bukan buat nyiksa lo, tapi buat ngaca. Allah ngasih refleksi, biar lo bisa sadar apa yang masih bocor di dalam. Misal, lo sering di ghosting orang, bukan berarti mereka brengsek, tapi mungkin lo belum berani tampil otentik dan tegas dari awal. Misal, lo sering dibohongin partner, bisa jadi lo masih bohong ke diri sendiri soal impian lo yang asli. Jadi sebelum lo nyumpahin keadaan, cek dulu ke cermin. Kelima, hukum ketidakterikatan. Ini bukan berarti lo nggak sayang, nggak peduli, atau jadi dingin kayak batu. Ini soal tahu bedanya antara mencintai dan mengikat. Kadang yang bikin doa lo nggak naik level itu karena lo terlalu ngotot. Lo doain sesuatu tapi pakai energi kekhawatiran dan ketakutan. Padahal, yang seharusnya lo kirim ke semesta adalah doa yang santai, yakin. Doa kayak lo order makanan. Lo pesen udah, gak tiap 5 detik ngecek abang ojolnya. Tapi sayangnya, banyak orang doanya tuh kayak ibu-ibu cerewet. Ya Allah kasih jodoh. Tapi jangan yang kayak mantan gue ya. Tapi jangan kelamaan juga. Tapi jangan terlalu baik juga. Bro, chill. Ketidakterikatan itu bukan pasrah. Tapi sadar bahwa lo udah kirim sinyal dan tinggal jaga frekuensinya. Nunggu sambil senyum, bukan sambil ngeluh. Sekarang, biar makin nendang, gue kasih satu kisah dari tokoh spiritual Nusantara. Nama beliau, Mbah Mutamakin dari daerah Pati, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai ulama yang nyeleneh tapi dalam ilmunya. Salah satu wejangannya yang masih relevan sampai sekarang. Sing ora ilok dituruti, ojo diinget terus. Sing ilok ditinggal, kudu dikejar. Terjemahannya, jangan buang energi buat yang gak layak. Jangan lepas hal baik cuma karena lo males. Simple, padet, jeleb. Dan sebagai penutup bagian ini nih, gue kasih kata-kata sakti channel hukum semesta. Yang lo kira misteri hidup kadang cuma alarm batin yang lo matiin tiap pagi. Oke bro, sekarang kita udah nyampe di titik yang paling ditunggu-tunggu. Tempat lu nggak cuma dapat pencerahan, tapi bisa langsung eksekusi. Karena percuma nonton sampai mata sepet, tapi abis itu tetap aja hidup lu kayak sinyal wifi di kamar mandi. Lemah dan nggak nyambung. Gue ngerti. Banyak orang nyari jawaban hidup sambil rebahan. Berharap ada jalan ninja yang muncul sendiri. Padahal hukum semesta tuh nggak kenal mager. Hukum semesta cuma tunduk sama lo yang mau gerak, mau nyambungin niat sama tindakan, dan punya nyali buat cabut akar kebodohan yang udah lo pelihara bertahun-tahun. Langkah pertama yang bisa lo lakuin sekarang juga adalah mulai dari ucapan lo sendiri. Ini simple banget, tapi sering disepelein. Mulut lo itu kayak remote universal yang nyetel channel realitas. Kalau setiap hari lo ngeluh, ngomongin kesialan, nyumpahin nasib, lo lagi muter ulang nasib yang sama kayak kaset rusak. Tapi kalau lu ganti kalimat lu jadi afirmasi yang ngangkat vibrasi, realitas lu juga bakal ngerespon. Kayak lu nyetel lagu yang pas buat suasana hati lu. Ucapin aja kayak orang gila yang tahu hidupnya bakal berubah, walaupun sekarang belum kelihatan. Jangan tunggu yakin, ucapin dulu sampai yakin itu nempel di tulang. Langkah berikutnya, bersih-bersih energi di sekitar lu.
Hapus, bakar, buang apapun yang udah nggak nyambung sama tujuan lo sekarang. Nggak usah nyimpen baju mantan, kartu nama klien gagal, atau catatan-catatan masa lalu yang isinya cuma derita dan keluhan. Lo kira kenangan pahit itu souvenir? Itu racun. Ruang di sekitar lo adalah cermin dari ruang di kepala lo. Makin beres lingkungan, makin bening energi yang muter di dalam diri lo. Jangan nunggu rumah lo kayak gudang horor dulu baru sadar perlu bersih-bersih. Langkah selanjutnya, latih kesadaran tubuh lo buat jadi antena energi. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, tutup mata, dan bayangin cahaya putih dari langit masuk ke ubun-ubun lo, nyebar ke seluruh tubuh, dan bersihin semua energi kotor yang nyangkut. Ini bukan meditasi ala yogi sok suci. Ini latihan buat nyadarin bahwa tubuh lo itu tempat numpuknya energi semesta. Kalau lo nggak pernah aware sama tubuh lo sendiri, lo kayak sopir yang nggak kenal mobilnya. Lalu, mulai dari hari ini juga, lo harus punya ritual pribadi. Entah itu bangun lebih pagi, nulis jurnal mimpi, nyiramin tanaman sambil ngafalin surat Al-Waqi'ah, atau sekadar duduk di bawah matahari dan ngomong sama Allah pakai bahasa sendiri. Ritual ini bukan soal agama doang, tapi soal komitmen lo buat nyambungin hidup lo sama sumber energi terbesar, yaitu Allah, bukan semesta. Karena semesta cuma ciptaan. Ritual itu bikin lo nggak gampang kebawa ombak, bikin lo inget siapa lo, kenapa lo lahir, dan kemana arah langkah lo seharusnya. Terakhir, perbaiki niat lo dalam nyari rezeki. Jangan kejar duit buat pamer, buat balas dendam, atau buat ngalahin orang yang ngeremehin lo. Keberlimpahan sejati itu muncul kalau niat lo lurus. Allah nggak ngasih kelimpahan buat lo pamer kekayaan, tapi buat lo jadi saluran berkah. Jadi tempat ngalirnya kebaikan, bukan penampung kesombongan. Fokusnya bukan cuma dapat duit, tapi dapat kemuliaan lewat duit. Nah itu dia teknik-teknik yang bisa lo jalanin. Gak ada yang butuh biaya mahal, gak ada yang butuh ikut workshop di villa mewah. Cuma butuh kesadaran, komitmen, dan keberanian buat ngelepas pola hidup lama. Hidup itu kayak taman, bro. Kalau lo gak mau nanem, jangan heran kalau isinya cuma ilalang dan sarang nyamuk. Kalau lo bener-bener nerapin ini semua, bukan cuma rezeki yang datang, tapi juga kejernihan pikiran, kemudahan langkah, dan rasa damai yang gak bisa dibeli pakai uang sekarung. Dengerin baik-baik cerita ini ya. Ini bukan kisah motivasi receh yang bisa lo temuin di status WhatsApp tetangga. Ini kisah nyata, kisah sakral, dan penuh kode semesta yang sering nggak kita sadarin. Bayangin lo lagi di hutan lebat, nggak ada sinyal, nggak ada petunjuk arah, dan malam udah turun. Gelapnya bukan main, lo cuma pegang korek api, satu batang. Udah, nggak ada power bank, nggak ada senter. Korek itu satu-satunya harapan buat lo nyalain api, biar bisa ngeliat jalan, atau setidaknya ngusir binatang buas. Tapi lo malah ragu. Lo liatin korek itu, bolak-balik. Lo pertimbangin, nanti juga terang sendiri. Mending nunggu pagi. Gue takut kalau nyalain malah makin kelihatan sama hewan buas. Dan akhirnya lo diem. Koreknya nggak lo nyalain. Sampai akhirnya pagi nggak pernah datang, dan lo diseret sama ketakutan lo sendiri. Lo mati bukan karena dimakan binatang, tapi karena lo takut nyalain api kecil yang sebenarnya bisa jadi awal dari cahaya besar. Nah itu lo sekarang. Korek itu niat dan kesadaran. Cahaya itu tujuan hidup. Dan hutan gelap itu dunia ini. Kalau lo nggak nyalain niat lo sekarang, lo bakal selamanya nyasar. Dunia ini nggak bakal tiba-tiba terang sendiri buat lo yang diam di tempat. Cerita tadi mirip banget sama kisah yang gue dapet dari Tanah Bugis. Di salah satu desa tua, ada seorang pemuda yang sejak kecil dicap anak gagal. Nggak bisa baca, nggak bisa ngaji, dan tiap hari jadi bahan ledekan. Tapi suatu malam dia duduk sendiri di pinggir sungai. Air mengalir pelan, langit cerah, dan dia dengar suara hatinya bilang, air ini ngalir bukan karena disuruh, tapi karena tahu tempat tujuannya. Sejak saat itu, dia mulai jalan kaki ke kota, kerja apapun yang halal, nyimak wejangan dari para tua-tua, dan belajar pelan-pelan.
Sekarang dia jadi salah satu guru besar spiritual yang dihormati. Semua karena dia berani ngalir kayak air, bukan mandek kayak batu yang takut basah. Gue kasih lo visualisasi nih. Tujuan hidup itu kayak bintang kejora di langit subuh. Dia kecil, tapi terang banget. Dan anehnya, bintang itu cuman kelihatan pas langit masih gelap. Kalau lo nunggu semua terang dulu baru mau gerak, lo nggak bakal lihat dia. Tapi kalau lo berani bergerak dalam gelap, lo bakal nemuin dia duluan. Kebanyakan dari kita tuh bukan nggak punya tujuan, tapi kita kebanyakan minta jaminan. Padahal, Allah tuh bukan asuransi. Dia kasih petunjuk, bukan garansi. Dan tugas lo bukan nunggu semua aman, tapi jalan dulu meski masih takut. Itulah kenapa ajaran leluhur itu bilang, langit yang terang bukan tanda jalan mudah, tapi kabar bahwa badai udah lo lewatin. Nih, gue kasih kata-kata sakral channel Hukum Semesta buat lo renungin baik-baik. Tujuan lo itu bukan barang hilang yang harus dicari, tapi sinyal yang harus diterima. Dan lo cuman bisa nangkep sinyalnya kalau lo nyalain antena diri lo. Jadi sekarang lo mau terus jadi batu yang takut basah, atau mau ngalir kayak sungai yang nyampe ke muara? Lo yang milih. Oke, kita udah jalan bareng cukup jauh nih. Sekarang waktunya gue bungkus semua dengan ringkas, padat, tapi tetap nusuk. Lo dengerin baik-baik ya, karena ini bukan sekadar kesimpulan. Ini bahan bakar buat lo loncat ke fase hidup berikutnya. Pertama, lo udah paham kalau hidup tanpa tujuan itu kayak naik mobil mewah tapi GPS-nya mati. Mau sekeren apapun lo, kalau lo nggak tahu mau kemana, ujung-ujungnya muter di tempat yang sama. Kedua, ajaran leluhur bukan dongeng buat ditaruh di rak buku tua, tapi itu manual hidup. Kayak cheat code dari para master yang udah duluan tamat main gamenya. Ketiga, kode ilahi itu bukan teka-teki ribet, tapi petunjuk yang muncul di momen paling absurd. Entah dari suara hati, mimpi, omongan orang tua, bahkan dari tragedi yang lo kira kutukan. Keempat, semua hukum semesta. Dari vibrasi, resonansi, sampai hukum kehampaan, semuanya cuma mau bilang satu hal, hidup lo nggak random. Ada pola, ada skenario, dan lo dikasih skripnya kalau lo mau peka. Kelima, jangan nunggu semua jelas dulu baru melangkah. Karena langkah lo itu yang justru bikin semuanya makin jelas. Kayak naik tangga kabut, lo baru lihat anak tangga selanjutnya pas lo naik yang sekarang. Nih, gue kasih kata-kata sakral channel Hukum Semesta buat lo sekalian yang udah mantengin sampai sini. Catet, hayati, dan pakai buat ngebangun hidup lo. Tujuan bukan soal kemana lo pergi, tapi soal siapa lo jadi di perjalanan itu. Dan tiap jejak yang lo tinggalin, itulah warisan spiritual lo di dunia. Jadi, kalau lo masih nunggu validasi, nunggu sinyal, nunggu waktu yang pas, sorry bro, waktu paling pas tuh yang sekarang. Sinyal paling kuat tuh yang udah masuk tapi lo cuekin. Dan validasi paling legit, itu dari Allah, bukan dari likes, komen, atau story views. Gue tahu kadang lo ngerasa kecil, gak yakin dan pengen nyerah. Tapi dengerin ini, lo itu bukan remah. Lo itu bagian dari pola ilahi yang lebih gede dari yang bisa lo bayangin. Dan selama lo terus nyambung ke hukum semesta, lo gak akan pernah bener-bener nyasar. So, sekarang saatnya mikir dalam. Apa tujuan hidup lo yang selama ini lo tunda karena takut, ragu, atau gak yakin? Dan kenapa sampai sekarang lo belum gerak juga? Bro, sis, kita udah ngerayap bareng dari obrolan absurd sampai ke ruang terdalam jiwa yang kadang kita sendiri nggak berani buka. Tapi sekarang gue mau lo dengerin baik-baik, karena ini bagian paling krusial. Jadi apa yang lo denger barusan itu bukan omong kosong. Ini bukan cuma narasi keren buat nambah viewer, atau bikin lo merasa pinter sesaat. Ini sinyal. Serius, ini sinyal. Dari Allah. Lewat hukum semesta. Lewat wejangan leluhur, lewat semua kejadian absurd yang mungkin selama ini lo anggap kebetulan. Dan kalau lo ngerasa, kok gue nonton video ini di momen sekarang ya? Jawabannya, karena ini waktunya. Sekarang gini, gue minta lo ngelakuin satu hal yang kelihatannya remeh, tapi efeknya bisa kayak lo nyalain lilin di tengah ruangan gelap total. Lo klik tombol bagikan video ini ke grup WA lo yang isinya orang-orang butuh pencerahan.
Kirim ke FB Group yang suka ngebahas hidup, spiritualitas, bahkan yang isinya emak-emak nyinyir pun gak apa-apa. Siapa tahu Allah kasih hidayah lewat lo. Kirim ke temen yang hidupnya lagi kosong, biar dia tahu sebenarnya dia cuma butuh ngedengerin arah. Ingat, satu video ini bisa jadi pintu gerbang buat hidup baru seseorang. Dan lo yang bukain pintunya. Terus, kalau lo udah ngerasa channel ini kayak rumah buat isi kepala dan isi hati lo, gue ngajak lo jadi pelanggan channel Hukum Semesta. Tapi tenang, bukan harus jual motor atau gadai laptop. Cukup seharga satu bungkus nasi padang plus kopi item tanpa gula yang lo beli di warung favorit lo udah ngebantu channel ini tetap nyala. Lo bukan cuma bantu beli waktu dan tenaga buat riset dan produksi, tapi lo juga jadi bagian dari komunitas spiritual paling santai, paling cuek tapi paling niat bangun vibrasi hidup yang bener-bener tinggi. Dan ya, lo bakal jadi penonton pertama sebelum video tayang publik. Ibaratnya, lo duduk di lingkaran dalam. Lo bukan cuma nonton, lo jadi bagian dari sejarah channel ini. Linknya ada di deskripsi. Tinggal klik dan lo langsung masuk ke ruang utama di balik layar. Gue tutup dengan kutipan khas kita. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Dan terakhir, coba lo jawab di kolom komentar ya. Kalau hidup lo sekarang kayak jalan kosong, lo kira lo nyasar atau lagi diajak Allah belok ke jalur yang lebih besar? Dan apa suara hati yang lo denger paling sering, tapi selalu lo cuekin? Gue tunggu jawaban lo di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue cabut dulu sambil nyeruput kopi dari dunia paralel. Wassalam.